Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semangat pagi, selamat datang dan jumpa lagi di channel Rajana Gas, solusi kompor sobat. Gaskeun sob. Apa kabar sobat Rajana Gas semua hari ini? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua, dimudahkan rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dan terutama dibebaskan dari hutang sob ya. Oke sob, kali ini di depan kita sudah ada kompor pembakaran, kompor sosis ini. Kompor Omiko sob, ini sudah pada macet semua sob. Nah ini udah macet-macet semua, udah agak susah semuanya. Ini udah kotor-kotor semua. Kita akan mencoba membangkitkannya sob. Ini seperti janji Rajana Gas di video shot sebelumnya, ini sudah diposting di video shot, akan membangkitkan kembali dari keterpurukan. Oke, kita mulai saja. Alat yang kita butuhkan ini minyak sayur sob. Nah seperti biasa, alat yang ada, alat yang terjangkau, alat yang ada di dapur apa itu silahkan sobat pakai. Kalau ada ini oli sob, kalau nggak ada ya pakai minyak sayur saja, jadi pakai minyak sayur juga. Ini pakai korek kuping dan jarum pentul sob. Nah korek kuping dan jarum pentul ini senjata andalan Rajana Gas. Obeng, tang, ini jarum kasur sob, ini antisipasi untuk ngarojok-rojok sob. Ini palu dan lap sob ya. Oke, kita langsung mulai saja. Kita bongkar dulu ini bagian tombol sob yang ini sob ya. Kita cabut dulu, kita gunakan tang atau kutang sob. Nah kita tarik, karena ini ditarik agak susah, kita gunakan tang sob atau kutang. Aduh susah juga sob. Kita coba, kalau susah kita cokel aja pakai obeng sob seperti ini. Nah ini akan merusak tombol, tapi tenang sob, tombolnya bisa pakai tombol universal. Nah sobat lihat, ini udah ting peletak-peletik sob. Nah seperti ini udah rusak tombolnya sob, udah rusak. Kita rusak saja sob kalian. Nah seperti ini, tampak sudah agak mulai terbuka, mulai ketarik sob. Nah seperti ini sob, ini udah agak ketarik sob ya. Nah kita congkel dari bawah sob. Nah seperti ini, dan cengkel lagi. Apakah sudah bisa ditarik? Nah ternyata sudah bisa sob. Sobat lihat di sini kotorannya banyak sekali sob. Nah tuh sobat lihat, ini udah berkarat sob. Nah ini udah berkarat. Ini kita akan garap ini pakai alat yang seadanya. Nah kita menggunakan minyak sayur saja sob. Kita tuangkan dulu minyak sayurnya sob. Kita tuangkan ke tutupnya. Nah seperti ini. Oke, lalu kita cocol-cocol pakai korek kuping sob. Nah ini sob, ini kurang depan sob ya. Nah di sini sob. Oke kelihatan. Kita cocolin ini ke minyak sayurnya seperti ini sob. Lalu teteskan ke sini sob. Nah teteskan ke sini sampai terlumuri semuanya sob. Pastikan ini terlumuri semuanya. Ini kalau secara logika kayaknya ini agak susah untuk dibangkitkan kembali sob, tapi kita akan mencobanya sob ya. Kita lumuri ini pakai minyak sayur sob sampai basah. Nah sampai basah sob ya. Nah seperti ini, lakukan sampai ini basah semua oleh minyak sayur sob. Lakukan semuanya sampai seperti ini sob. Nah ini udah kelihatan basah sob. Oke, langkah keduanya kita gunakan palu sob. Nah gini kita akan memukul ini sob, pakai perasaan sob ya. Pukul ke depan seperti ini, kanan kiri, atas bawah sob. Nah seperti ini. Ini kalau bahasa baratnya di ayonan sob. Nah seperti ini, kita ayonan. Ini lakukan pemukulan seperti ini, pelan-pelan, jangan pakai kejo sob ya, jangan terlalu keras. Artinya lakukan seperti ini, pemukulan pelan tapi pasti sob, jangan terlalu keras. Kalau keras ini bisa patah sob. Ini kalau patah sudah tidak bisa dibangkitkan kembali sob. Nah seperti ini, kalau terlihat seperti, nah tekan-tekan gini
Ini kita coba pakai tang, apakah sudah bisa diputar? Ini masih belum sob, kita putarnya ke sini, miring sob. Coba putar pakai tang, ini masih agak susah. Kita lumuri kembali ini pakai minyak sayur kembali sob. Nah, lakukan ini pelumuran kembali pakai minyak sayur sob. Pastikan minyak sayurnya banyak sini sob. Nah, kalau sebelumnya di postingan sebelumnya bisa dicuci sob, kalau itu yang kotor doang ya sob. Ini langkah terakhirnya penyucian, bisa dilakukan pencucian. Ini untuk casingnya sob, kita buang dulu ya karat-karat yang di sininya sob. Ini ada karat-karat, dibuang dulu. Nah, tampak turun karat-karatnya sob. Ini kita gunakan obeng min, kita turunkan karat-karat yang di sininya supaya si karat-karatnya turun sob. Nah, seperti ini lakukan sampai sekiranya yang dapat aja sob ya, yang dapat dikorek-korek seperti ini pakai obeng min seperti ini. Nah, lalu bersihkan pakai korek kuping tadi, kita ganti lagi korek kupingnya sob, udah asak yang ini, kita ganti yang baru, celupkan lagi ke minyak sayur. Nah, seperti ini tampak udah agak-agak bersih nih seputaran tuasnya, udah agak-agak turun. Nah, tampak kotor sekali sob ya, tampak sangat kotor sekali. Kita balik lagi yang bersihnya. Kita di sini akan menggunakan banyak korek kuping sob. Kita lihat ini kotoran-kotoran yang di sini harus kena, harus dapat sob ya. Kita ganti yang baru lagi ini. Nah, kita rasa ini udah agak-agak bersih sob ya. Kita lumuri kembali pakai minyak sayur, lumuri lagi sampai basah juga sob ya. Nanti kita akan pukul-pukul kembali sob. Nah, ini dilumuri sampai basah sob. Ini kalau ada oli mesin atau oli samping, oli apa aja bisa sob, asal jangan oli bekas sob ya. Nah, kita coba pukul-pukul kembali. Nah, seperti ini, lakukan ini berulang sob ya. Lakukan agak keras sob, sekarang agak keras. Ini pastikan agak longgar, sampai longgar sob, seperti ini. Atas bawah, kiri kanan, lalu ke belakang seperti ini sob. Ini kalau ke belakang agak keras nggak apa-apa sob, ini karena menuju ke mesin, jadi aman sob. Kalau kanan kirinya harus agak pelan-pelan sob ya, kanan kiri atas bawah harus agak pelan-pelan. Oke sob, kita coba angkat seperti ini, kita dekatkan, kita lumuri kembali pakai minyak sayur dengan cara diberdirikan seperti ini sob ya. Tadi posisi duduk atau tidur, yang sekarang posisi berdiri seperti ini sob. Nah, pastikan dilumuri pakai minyak sayur yang banyak sob, seperti ini. Lakukan sampai ini basah sob ya, jangan ragu-ragu, ini aman sob. Artinya kalau ini pun mesin masuk ke mesin minyak sayur nggak apa-apa sob. Kita coba pukul-pukul menggunakan palu kembali seperti ini sob. Kalau pukul-pukul sini agak keras nggak apa-apa sob. Nah, kalau ke sini kanan kiri atas bawah ini agak pelan-pelan sama, karena ini danger sob. Nah, seperti ini lakukan terus berputar sob ya. Nah, berputar sampai kelihatan seperti goyang-goyang. Ini udah goyang-goyang, ini masih susah sob, masih belum goyang-goyang. Ini masih bertahan, masih agak-agak susah sob. Lakukan pemukulan seperti ini terus sampai ini terasa longgar sob ya. Ini bisa digoyang-goyang pakai tangan. Oke sob, setelah dilakukan pemukulan seperti ini, atas bawah kiri kanan, atas bawah kiri kanan, ke depan seperti ini, lalu sobat capit seperti ini sob ya. Nah, ini tapi pelan-pelan sob ya, diputar-putar, goyang-goyang ke kanan kiri seperti ini, lalu dorong ke depan lagi, tarik ke belakang, dorong ke depan seperti ini sob. Ini udah agak unggar-unggar sob. Nah, seperti ini sobat lihat,
ada sedikit perubahan sob. Nah seperti ini tuh dia udah mulai bisa goyang-goyang sob ya. Nah seperti ini sob. Nah udah mulai goyang-goyang. Lalu lakukan pelumuran kembali ke sini, ke pakai minyak sayur kembali sob ya. Dilakukan pelumuran pakai minyak sayur kembali. Lalu lakukan hal serupa tadi, dicapit depannya seperti ini, dorong ke depan sambil digoyang-goyang sedikit pelan-pelan saja sob. Nah gini, lalu tarik lagi ke belakang, goyang-goyang seperti. Nah itu udah mulai goyang sob. Nah sekarang udah bisa dicak-jetrek sekarang sob. Nah tampak udah bisa goyang sedikit-sedikit. Ini pasti sudah bisa dicetrekin sob. Kita buktikan, kita pakai tang dulu sob ya, seperti ini, dorong ke depan ini seperti ini, pegang tangnya sob, dorong ke depan. Nah lalu diputar, jetrekin sob. Nah lalu jetrekin, agak susah ini sob, masih agak seret ya sob ya, sambil didorong ke depan lalu jetrekin sob. Nah ini udah mulai ada goyang-goyang sob, cuma dia masih agak sisit sob ya. Nah seperti ini, coba kita jetrekan, ini sudah bisa. Nah udah ngayonan sob, udah bisa turun naik sob ya. Kalau sebelumnya nggak bisa turun naik, ini sekarang udah bisa turun naik, cuma masih belum bisa ditrekin. Kita lumuri lagi pakai minyak sayur supaya minyak sayur masuk ke mesinnya sob, masuk ke mesinnya. Nah seperti ini. Kalau sekarang bisa pakai tangan digini-gini sob, jadi supaya sambil ditekan-tekan seperti ini, tekan. Nah tekan-tekan seperti ini sob, lakukan pelumuran sambil ditekan-tekan seperti ini sob ya. Nah ini kelihatan goyang sambil dilumuri sob, dilumuri pakai minyak sayur seperti ini. Terus lakukan sampai ini gampang, dijetrek-jetrek di gini-gininya udah gampang sob ya, sampai terasa lemas atau longgar. Lakukan pemberian pelumuran minyak sayur atau oli kalau ada sob ya, seperti ini. Ini tampak ini sudah goyang-goyang, udah gampang, dipencet-pencetnya udah gampang sob ya. Sekarang tinggal dijetrekin, kita coba jetrekin sob. Kita coba tekan lalu capit pakai tang seperti ini, kutang sob. Nah seperti ini, setelah tadi dilumuri sob ya, kita tarik ke sini tapi pelan-pelan sob. Nah ini udah sobat lihat, udah mulai goyang-goyang. Nah udah bisa diputar sob, sobat lihat. Nah udah bunyi jetrek-jetrek sob. Nah artinya dia berhasil sob ya. Nah sobat lihat, sekarang sudah bisa dijetrekin. Pastikan ini harus neken sob ya, harus neken ke bawah. Jangan posisi seperti ini. Kalau posisi ini nggak bisa diputar, nanti kalau patah mesin dalamnya. Pastikan seperti menyalakan kompor, jadi ditekan dulu baru diputar. Nah seperti ini sob, pertahankan ini supaya ada posisi di bawah, neken sob ya, posisi neken. Nah seperti ini sob, posisinya harus menekan. Nah kalau sekarang bisa pakai tombol juga sudah bisa sob, sudah bisa pakai tombol. Kita buktikan ini pakai tombol sob, kita masukkan tombolnya. Nih atasnya di sini sob, kita jetrekin pakai tombol sob ya. Mana tombolnya? Oh salah masukin sob, tombolnya seperti ini sob. Nah kita lihat. Nah sobat lihat di sana, apakah ada percikan api? Percikan api ada sob, kelihatan. Nah tampak ini sudah bekerja. Nih kita buktikan pakai gas sob ya, tapi sebelumnya kita akan bersihkan dulu seperti biasa sepuyernya sob. Kita bersihkan dulu sepuyernya, ini kan tanpa burner sob ya, kita bersihkan dulu sepuyernya jadi gampang. Masukin ke sepuyer sob, barangkali di sini ada kotoran sob. Sobat lihat, dimasukin sepuyer, masukin korek kuping, tampak lihat sobat lihat kotor sekali. Ini ada kotoran ini sob yang memucuk. Nah seperti ini, tajam sekali kotorannya. Kita bersihkan kembali kotorannya, kita bersihkan ala kadarnya dulu sob ya, ala kadarnya dulu supaya tidak ada kotoran aja dulu. Nah ini masih kotor, tampak masih kotor, cuma kita akan mencobanya dulu pakai api, pakai gas sob ya. Tapi sebelumnya kita colok dulu jalur api pemicu seperti ini. Nah apakah jalur api pemicunya bersih? Kita lihat jalur api pemicu bersih sob. Kita gunakan lagi jarum pentul sebelum kita cek sob.
ini masukin jarum pentul ke sini sob, ke sepuyernya ke sini sob. Nah, masukin ke sini, pastikan si lubang ini masuk sob, si jarum pentul masuk ke sepuyernya. Kalau tidak masuk berarti ada kotoran di lubang sepuyernya sob. Pastikan masuk, di putar-putar saja sob, seperti ini. Buat putar-putar aja pakai jari, tarik dorong, putar tarik dorong sob. Ini agak susah, agak pegangnya agak susah sob. Ini kayaknya agak seret-seret. Nah, udah bisa dicabut, lalu dimasukin lagi sob, dorong lagi seperti ini, dorong cabut sob. Nah, seperti ini. Ini agak mampet juga di sini sob, nanti kita bersihkan lagi. Ini akan hanya dicek sob. Kita coba cara instan dulu, artinya ini asal bolongnya bisa dicolok pakai jarum pentul dulu, artinya jarum pentul sudah masuk ke lubang sepuyernya. Nah, seperti ini sob. Oke, kita sudahi dulu. Ini jarum pentul sudah tembus ke sananya sob. Kita akan mengeceknya pakai api atau pakai gas sob. Ya, kita masukkan dulu ini, masukin dulu ini. Kalau untuk pengecekan nggak usah pakai klem juga nggak apa-apa sob. Nah, seperti ini bisa goyang-goyang kesana kemari sob ya. Nah, kita masukkan juga ke regulator nih, regulatornya asal ada dulu sob. Kita buktikan apakah ini bisa menyala. Kita pasangin ke tabungnya sob. Nah, gitu. Kita cek. Waduh, tabungnya agak sedikit bermasalah. Oke sob, ini tabungnya Justice, jadi kita gunakan karet seperti biasa, seperti ini. Diukurkan ke sini sob, sesuai bulatan dari leher tabung gas, lubang tabung gas. Kita potong segini, lalu kita cabut pentilnya sob, seperti ini. Bisa pakai jarum kasur seperti ini, atau pakai obeng kecil, atau gunting sob, seperti ini, seperti di postingan sebelumnya sob ya. Kita pasangin kembali dan kita buktikan apakah masih bunyi Justice. Nah, dan anteng sob. Oke, kita langsung check it out gitu sob ya. Kita langsung coba nyalakan apakah ini berhasil sob. Kita lihat, kita masukin dulu tombolnya, asal masuk dulu sob ya. Kita lihat ini apinya apakah berhasil. Kita cek. Nah, tampak kilatan api ada, cuma api sudah mulai keluar sob. Sobat lihat, ini yang awalnya tidak bekerja, awalnya karatan kotor sekali, ini bisa dibangkitkan kembali. Sobat lihat, ini untuk jarak spion utama juga udah nyala sob ya. Spion utama udah nyala seperti ini. Oke, sobat lihat di sini. Nah, ini spion utama sudah nyala apinya. Ini api pemicu juga sudah nyala sobat lihat. Semuanya sudah bekerja. Kita lepas api pemicunya, dan ini spion utama sudah menunjukkan kinerjanya sob. Nah, artinya dia sudah bisa bekerja, dia sudah bisa dipakai sob ya. Ini sudah bisa dibangkitkan kembali sob. Oke, kita akan menggarap yang sebelahnya lagi sob. Kita matiin dulu. Oke, yang sebelahnya sobat, silahkan sobat lakukan hal yang seperti tadi, seperti yang di sini sob. Pemberian dilumuri ininya, sama seperti tadi dilumuri. Kita buka dulu ininya, karena ini agak susah juga. Kita congkel pakai obeng lagi seperti ini. Kita akan merusaknya, gampang merusak kok. Nah, kita akan membukanya. Kita rusak, ini udah rusak, nanti kita tombolnya kita ganti dengan yang universal atau persamaan sob ya. Nah, tampak di sini karatan juga sob ya. Sobat lakukan pemberian pelumuran minyak sayur ke sini sama seperti tadi pengerjaannya. Lakukan pemukulan atas bawah kiri kanan ke depan dengan perasaan sob ya. Lakukan semuanya dan pastikan bakal hidup seperti ini, bakal normal seperti ini. Pastikan bisa ditekan-tekan seperti ini, yang ini sob ya. Jadi ini penggarapannya silahkan sobat garap sendiri. Kalau misalkan kasusnya sama seperti ini, silahkan garap sendiri di rumah sobat. Pastikan seperti ini, sudah bisa ditekan-tekan seperti ini dan sudah bisa dinyalakan kembali. Oke sob. Oke sob, ini yang kedua ini agak gampang sob, karena teknik yang pertama sudah gampang.
sudah ketemu. Jadi teknik yang kedua ini gampang, ini ketika sudah bisa main seperti ini, ditekan-tekan seperti ini sob. Nah seperti tadi, lakukan pemberian minyak sayur kembali ke sini supaya minyak sayur masuk ke dalam mesin. Nah seperti ini sob, lakukan. Ini udah bisa di tekan-tekan sob ya, udah gampang. Kita coba pakai tombol, kita mainkan, coba dulu, kita coba dulu bersama. Nah seperti ini sob. Nah kalau di gini-gini cetrek-cetrek gini, ini masih terasa sisit atau susah sob, lakukan pemberian minyak sayur kembali seperti ini sob, sampai ketika dijetrak-jetrek tuh terasa longgar sob ya. Nah tampak ini netes-netes hitam sob, kotorannya udah mulai turun sob ya. Nah seperti ini, ketika sudah jetrekinya gampang. Nah ini masih agak sisit, silakan lakukan pemberian minyak sayur yang agak banyak kembali sob. Jadi seperti biasa, ini sudah bisa dijetrekin, berarti ini kompor sudah siap pakai, udah bisa dibangkitkan kembali sob. Nah kita lihat bagian ini, bagian dalamnya, karena di sini ada burnernya. Kita coba yang api pemicunya dulu, kita colok, barangkali di sini ada kotoran. Nah kita colok dulu api pemicunya sob, barangkali ada kotoran di sininya. Kita lihat, tampak kotor sekali sob. Ini penyebab api pemicu tidak menyembur sob. Nah ini kotoran, walaupun segini api pemicu tidak akan sampai ke burner sob. Pastikan api pemicu, lubang api pemicunya, jalur api pemicunya tidak ada kotoran seperti ini sob. Kita balikan sebelah lagi, apakah masih ada sarang laba-laba. Ini sarang laba-laba sob. Nah ini masih ada sob, masih ada sarang laba-laba, masih agak kotor-kotor. Kita ganti kembali korek kupingnya sob. Nah seperti ini, kita ganti kembali, masukkan kembali, kita dorong-dorong kembali, putar-putar, dorong tarik sob, seperti ini, seperti biasa. Nah ini tampak sudah kotorannya sudah bersih. Lalu untuk bagian spuyer itu sendiri, ini spuyernya sob ya, nempel di sini sob ya. Kita gunakan jarum spuyer dengan cara dibengkokkan dulu jarum spuyernya sob. Jadi kita akan menodongnya sob. Nah seperti ini, kita masukin dulu, lipat sedikit aja sob, seperti ini. Nah pastikan posisi jarum pentul jadi melipat seperti ini sob ya. Lalu kita akan menyolok-nyoloknya. Nah di sini sob, coba lakukan, masukkan ke lubang sini sob, lalu ditekan seperti ini, berdiri, pastikan ini masuk ke tengah sob. Di sini di tengah ada lubang, jalur lubang ininya, lubang spuyernya. Pastikan lubang spuyer tertusuk oleh jarum pentul yang dibengkokkan tadi. Nah seperti ini udah tampak udah tertusuk sob. Nah tinggal digoyang-goyang aja. Nih digoyang-goyang dulu seperti ini sob. Nah ini jarum pentul udah masuk sob ya, tuh ke tengah, masuk ke lubang spuyernya. Berarti lubang spuyernya ini udah oke sob, lubang spuyernya udah oke, dimasukin seperti tadi sob. Lalu digoyang-goyang seperti ini, karena ini dibengkokkan, berarti ini udah masuk ke jarum lubang spuyernya, lubang spuyer yang di tengah sob ya. Oke, kita akan cek kembali dengan menggunakan gas kembali sob. Ini menggunakan burner sob, yang burner yang belum dicuci sob ya, burnernya belum di apa-apain. Kita lihat, kita cek. Nah ini udah nyala sob, kita lihat apakah nyala ke bagian burnernya. Sobat lihat, api pemicu sudah nyala sob ya, cuma bagian burner, kita lihat bagian burner apakah nyala. Bagian burner juga udah mulai nyala sob, karena masih belum dibersihkan seperti ini sob ya. Bagian burner juga udah keluar api, cuma dia agak karena kotor sob ya, karena tidak stabil apinya. Tuh sobat lihat, ini sudah keluar, si burner ngebul sob. Ini udah keluar, tinggal kita melakukan pembersihan atau pencucian dari burner itu sendiri. Ini burnernya sudah, kita coba buka dulu regulatornya, kita coba balikan dulu ya sob ya, seperti di postingan sebelumnya. Kita, nah ini harus ditarik dulu sob. Ini kita tekan bawah sobnya, tekan bawah, dari tadi belum dikeluarin. Ini kita harus keluarin dulu ininya, agak susah sob. Kita lewat jalan bawah, nah harus jalan sini sob. Aduh ternyata kotor sekali. Kita balikan dulu seperti ini sob. Nah tampak sobat lihat dari
belakang ini kotor sekali. Nah, kita pukul-pukul ininya sob seperti biasa untuk mengeluarkan kotoran yang ada di sini sob ya. Ini tadi udah ada keluar api dari burner, cuma tidak rata sob ya. Kita coba pukul-pukul dulu. Nah, sobat lihat sini burnernya agak bolong sob. Nah, di sini juga kupu-kupu sepuyernya tidak main, kita colok dulu biar main dulu. Ini kupu-kupu sepuyernya tidak main sob. Tidak bisa bergerak ke sana kemari kupu-kupu sepuyernya. Harusnya ini bisa muter sob. Karena ini lumayan berkarat sob, jadi agak susah. Kita gunakan tang, coba gunakan tang, diputar-putar, tekan ke sana kemari, apakah masih bisa. Kalau tidak bisa, kita akan merusaknya saja sob. Nah, seperti ini kita akan merusak karena ini fungsinya hanya menjadikan api merah kalau menutup burner sob. Jadi kita buang saja sob ya. Kita lipat seperti ini dulu. Nah, pastikan ini terbuka. Seperti ini sob. Ini udah bisa. Sekarang udah bisa sana kemari goyang. Nah, pastikan ini posisinya harus terbuka seperti ini sob ya. Nah, tadi kan menutup ya, sekarang terbuka seperti ini. Kita balikin dulu. Ini ada kotoran di sini sob. Coba lihat kotorannya pada turun ke sini semua. Kita pukul-pukul ininya biar turun. Ini di dalam kotorannya banyak sekali sob. Sobat lihat. Nah, di sini banyak sekali turun ke sini sob. Oke, kita lihat. Ini tanah banyak sekali di sini sob. Sobat lihat. Waduh. Ini kita tekan dulu ke belakang. Sobat lihat, ini ada tanah di dalam sob. Segala ayah sob di dalamnya sob. Lihat, kita korek-korek pakai jarum. Sobat lihat, ini tanahnya banyak sekali karena ini sudah terkubur oleh kehidupan sob. Nah, tuh sobat lihat. Ini yang menyebabkan api merah sob. Ini penyebab api merah. Kotorannya banyak sekali di sini. Kita bersihkan kotorannya sampai ini kayaknya udah disimpan di luar, kehujanan, keanginan ini sob. Jadi menyebabkan kotorannya pada masuk ke dalam. Ada tanah, banyak tanah yang menggumpal sob. Banyak tanah yang menggumpal. Sini sobat lihat, masih banyak sekali kotorannya. Kita bersihkan, pastikan ini bersih sob ya. Oke sob, tampak kotoran di sini banyak sekali sob ya. Tadi sudah dipukul-pukul seperti ini. Kita balikan kembali kompornya sob. Tuh tampak kotorannya sudah banyak sekali sob. Kita putar. Aduh, lupa bulit sob. Tuh sobat lihat kotorannya. Sobat lihat. Kita akan mencobanya kembali. Namun sebelumnya karena ada lohor, kita istirahat dulu. Oke sob, semuanya sudah beres. Kita tinggal mengeceknya. Apakah ini menyala? Berhasil menyala. Siap sobat lihat. Ini sudah menyala sob ya. Nih tampak kelihatan di sini burnernya sudah mulai menyala. Sobat lihat, ini ada korek kuping. Nah, korek kuping menyala sob. Berarti ini burner sudah menyala sob ya. Udah menyala, burner sudah berhasil. Kompor yang awalnya berkarat dan diperkirakan tidak dapat dihidupkan kembali, dapat dibangkitkan kembali, ini sekarang sudah bisa dibangkitkan kembali. Untuk langkah selanjutnya tinggal mencuci kompornya sob. Nah, untuk pencucian itu sendiri sudah ada di postingan sebelumnya, ketika yang berjudul dicuci aja, kompor sosis bermasalah dicuci aja. Nah, di sana sudah dijelaskan sob bagaimana cara mencucinya. Kalau di sini Raja Nagas hanya membahas bagaimana cara membangkitkan kompor yang awalnya mati total, berkarat dan tidak mengerupa sob, bisa dihidupkan kembali sob. Kita coba yang sebelah lagi sob ya. Nah, yang sebelahnya kita nyalakan lagi. Nah, sudah tampak, nggak usah pakai kertas sob, udah nyala. Nah, ini dua-duanya sudah berhasil menyala sob ya. Tampak yang ini satu nggak pakai burner, yang satu lagi pakai burner, cuma burnernya udah agak rusak. Tinggal cara pencucian atau pembersihannya sudah ada di postingan sebelumnya. Kali ini Raja Nagas hanya membahas bagaimana cara membangkitkannya saja sob.
Oke sob, demikian dulu postingan dari Raja Nagas kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng dan share jika dirasa bermanfaat. Kalau ada kritik, saran atau request apapun, atau ada challenge atau request apa saja, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Salam Raja Nagas, semangat pagi, gaskeun sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.